Shalom, shalom, selamat pagi dari Amerika. Tentunya selamat malam buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia, yang ada di Jerman. Selamat sore ya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita bertemu di Jum Sema Adonai. Kita akan belajar kebenaran firman. Hari ini kita akan belajar mengenai 10 perintah dan apa kaitannya dengan kitab Mazmur 119. Tentunya ada pelajaran khusus yang dapat kita timba hari ini. Bapak Ibu, mari kita satukan hati di dalam doa. Saya akan memimpin. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak kalau saat ini kami berkumpul di Jum Sema Adonai. Kami mau belajar akan pelajaran sejarah penebusan, lanjutan dari buku seri yang ketujuh. Bapak, kami tahu pada hari ini kami akan mendapatkan satu pengetahuan yang dari Engkau, karena kami tahu Bapak di dalam pengajaran sejarah penebusan ini kami dapat meneropong firman Tuhan lebih dalam lagi. Bapak berkati Bapak guru kami, dosen kami, Bapak Pendeta Yudi yang ada di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau memampukan dia, urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini, agar setiap pemaparannya Bapak boleh kami dapat mengerti kemampuan yang Engkau berikan kepada Pak Yudi Tuhan untuk memaparkan, pakai Tuhan perkataannya, berikan hikmat sehingga kami betul-betul menangkap sesuatu yang dari Engkau ya Bapa. Demikian juga kami sebagai murid-Mu, urapi kami ya Bapa, berikan kami kecerdasan roh Tuhan yang bisa menangkap pengertian akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Bapa, hati kami selalu Tuhan diberikan kehausan untuk belajar firman Tuhan. Dan begitu juga teman-teman yang ada, yang saat ini mengikuti siaran kami. Bapak Surgawi, seluruh tim yang bekerja di belakang layar, perangkat kami, listrik, serta internet, wifi kami yang kami pakai, semua Bapak Engkau tolong sehingga acara pengajaran hari ini dapat disiarkan dengan baik dan kami dapat belajar dengan baik. Bapak Surgawi, terima kasih pertolongan yang dari Engkau nyata bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu, mari kita melihat dulu profil dari dosen kita, dipersilakan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado, 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barrett Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ragawana 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama, Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya,
Demikian profil dari Bapak Pendeta Yudi ya. Mari kita menyapa Bapak Pendeta Yudi. Salam Pak, apa kabar? Shalom, Bapak Ibu sekalian. Salam Ibu Heni. Kabar Iya, baik. puji Tuhan dalam kesibukan seharian ya Pak ya. Saya tahu Iya. Bapak kalau hari Jumat tuh sibuk dari pagi sampai malam. Baik Bapak, dipersilakan untuk memaparkan pengajarannya kepada kami. Baik. Jadi sebenarnya sudah ada satu saya telah siapkan materinya, dan saya pikir nanti kita akan kombinasikan dengan bukunya, karena bukunya itu sangat lengkap. Jadi bukunya itu sangat lengkap sehingga akan sangat baik jika kita melihatnya, gitu ya. Kita akan melihatnya. Sebagai pendahuluannya, yang ingin saya sampaikan adalah mengenai 10 perintah, dan Mazmur 119 itu ada hubungan apa, ya? Mungkin lewat judul itu juga langsung muncul satu pemikiran, satu pertanyaan. Kenapa 10 perintah itu yang muncul di Keluaran pasal 20 dikaitkan dengan Mazmur pasal 119 yang merupakan pasal yang terpanjang dalam keseluruhan Alkitab, gitu ya. Nah, mengapa demikian? Jadi kita akan membahasnya sesuai dengan bimbingan yang disampaikan oleh Pendeta Abraham Park melalui bukunya. Jadi kita akan baca terlebih dahulu di Ulangan 4 ayat 13 dikatakan begini. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Jadi di sini ada perjanjian, ada perintah yang diberikan, dan itu adalah apa? 10 firman. 10 firman yang dituliskan pada 2 loh batu. Jika kita lihat kata atau kalimat ke-10 firman, ekspresi ini di dalam bahasa Ibrani adalah Aseret Hadebarim. Aseret Hadebarim menunjuk kepada firman perjanjian yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Harus dilakukan oleh siapa? Umat Tuhan. Secara khusus, siapa umat Tuhan yang dimaksud di sini? Umat Tuhan ini merupakan mereka yang dibebaskan dari perbudakan Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah janji. Apa hubungannya bagi kita? Makna teologisnya bagi kita adalah ada firman perjanjian untuk kita lakukan. Siapa kita? Kita adalah umat Tuhan yang telah dibebaskan dari dunia, dosa dan kejahatan, lewat darah Yesus Kristus yang berharga itu, untuk apa? Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tanah janji itu. Maka kalau kita perhatikan di Matius 22 ayat 40, setelah Yesus menyatakan bahwa ada 2 hukum yang terutama. Hukum yang terutama. Yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan, kemudian mengasihi sesama. Setelah Yesus bicara seperti ini, di Matius 22 ayat 40, disebutkan begini. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, sini kita bisa lihat, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, 10 hukum itu merupakan perintah atau firman perjanjian yang sangat berharga, dan Yesus merangkumkannya, meringkaskannya dalam 2 perintah. Yang pertama, perintah mengasihi Allah, yang kedua itu mengasihi sesama. Jadi inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Firman Yesus adalah kebenaran. Yesus, kalau kita lihat, dia menyatakan kebenaran itu bukannya tanpa dasar,
Tetapi Yesus menyatakan semuanya berdasarkan kitab suci. Mazmur 119 ayat 160 dikatakan, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Maka kita bisa melihat bahwa mengapa kita perlu memperhatikan firman. Secara khususnya kita perlu mengenal Mazmur 119 ini. Mengapa itu dikaitkan dengan hakikat dari Alkitab, hakikat dari firman, yaitu seluruh firman itu hakikatnya kan 10 hukum kan, ya seperti itu. Nah, apa hubungannya Mazmur 119 dengan 10 perintah ini? Nah, dari antara seluruh isi Alkitab, kalau kita memperhatikan, kita membaca dengan teliti Mazmur 119 merupakan puisi yang mengandung makna khusus. Mengapa demikian? Mengapa? Karena ketika kita membaca Mazmur 119, kita akan diberikan pencerahan yang jelas. Pencerahan yang jelas, apakah hakikat dari 10 perintah. Jadi bayangkan, hakikat dari perjanjian lama dan perjanjian baru adalah 10 perintah. Tetapi 10 perintah ini hakikatnya ada lagi. Ya, hakikatnya itu ada lagi. Loh, apa itu? Bagaimana memahami hakikat 10 perintah ini? Nah, ini yang kita bisa temukan lewat penjelasan Mazmur 119 yang disampaikan oleh Pendeta Abraham Pak. Nah, kalau kita lihat Mazmur 119, total ada 176 ayat. Makanya ini pasal terpanjang. Tetapi temanya cuma satu. Cuma satu saja. Apa itu? Firman Allah. Luar biasa ya. Temanya satu. Padahal banyak sekali pasalnya, ayatnya. Isinya banyak sekali. Mazmur 119, kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, dalam tulisan ya, teks alfabet Ibrani, itu terdiri dari 22 bait. 22 bait, kemudian masing-masing bait itu ada 8 baris. Nah, ini 8 baris. Jadi mungkin saya langsung tampilkan ini ya, supaya semua bisa lihat. Nah, ini merupakan Mazmur 119 dalam bahasa Ibrani. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kan ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dalam Alkitab internasionalnya gitu ya. Tetapi dalam bahasa Ibrani, coba perhatikan, di sini, jadi alfabet orang Ibrani itu ada 22. Ya, ada 22 alfabet. Nah, kalau kita itu dari A sampai Z kan. Nah, mereka itu dari Alef sampai kepada Tau. Ya, Tau, itu yang terakhir, yang ke-22. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nah saya besarkan. Gambarnya tidak berubah Pak yang mengenai ini. Jadi masih Mazmur 119. Belum mengenai alfabetnya. Oke. Sebentar. Terima kasih Ibu Ingrid pemberitahuannya. Ya, terima kasih. Ya, ini. Silakan. Ya, sudah lihat ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, ada 22 bait. Satu bait itu 8 baris. Nah, 8 baris itu, 8 baris yang pertama itu tulisannya dimulai dengan alef. Ini. Jadi alef semuanya. Nah, ini yang di tengah ini merupakan, kalau kita ini 1, 2, 3, ini alef ya. Alef, bet, kemudian terus sampai ke bawah. Nah, di awal setiap baris, 8 baris yang pertama itu dimulai dengan alef. Lihat di sini, ini alef. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berikutnya itu adalah bet. Bet. 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ya, begitu seterusnya, ya, berubah-berubah, ya. Gimel, ya, terus di sini kita bisa baca, di sini ada tulisan di sini. Ini alfabetnya, kalau kita A, B, C, ini dalet, ya. Dalet, bentuknya seperti ini. Ini dalet, ya. Kalau ini gimel, ini. Jadi ada 8, jadi per 8. Jadi sangat unik. Puisi yang sangat unik. Biasa kita kalau bentuk puisi orang Indonesia kan misalnya yang kita tahu itu adalah 4 baris. Betul ya? 4 baris, kemudian ada misalnya akhirannya, kita kepada akhirannya itu misalnya A, gitu ya, sama semuanya akhiran. Tetapi ada juga yang A, B. Seperti itu ya. Jadi dua baris pertama itu merupakan puisinya, maknanya itu ada di baris ketiga dan keempat. Makanya ditulis sebagai A, B. Tetapi dalam puisi di Mazmur 119 kita bisa lihat ini ada 8 baris. Dimulainya itu alfabetnya selalu sama. Alef 8, kemudian Bet 8 juga, setelah itu Gimel 8 juga, Dalet 8 juga, seterusnya sampai ke 22 yaitu Tav, ya, Tav. Maka kita bisa melihat keunikannya, ya, keunikannya di dalam bait ini, ya. Nah, kalau kita perhatikan keunikan ini, maka setiap bait itu dimulai dari dimulai dari alef dan huruf yang terakhir itu adalah taw. Ya, kalau misalnya bahasa Yunani yang kita tahu itu adalah alfa omega, awal dan akhir. Ya, awal dan akhir. Nah, seperti ini. Setiap bait itu dijabarkan, ya, dijabarkan. Nah, dari sini saya akan ajak kita semua untuk melihat bukunya secara langsung, ya, bukunya secara langsung. Oke, baik. Di sini kalau kita lihat di dalam Mazmur 119 ada 10 kata firman, ya, 10 kata firman dalam bahasa Ibrani, ya, yang muncul di keseluruhan Mazmur 119. Lewat 10 kata Ibrani ini, ya, 10 kata Ibrani ini, maka kita bisa memahami hakikat dari 10 perintah itu. Kata yang pertama, Bapak Ibu bisa baca ya, di sini masih kelihatan, itu adalah Taurat atau Torah. Yang kedua itu adalah Edut atau Eda. Artinya peringatan atau kesaksian. Kemudian yang ketiga itu adalah Mispat atau hukum. Ya, artinya hukum. Hok itu ketetapan, Dabar itu firman, ya, firman atau perkataan, dabar, gitu ya. Yang keenam itu pikut atau titah. Kemudian yang sebentar. Yang ketujuh adalah mizwah. Mizwah artinya perintah. Kemudian yang kedelapan itu derek, artinya jalan. Setelah itu imra, artinya firman atau janji. Firman atau janji. Nah, kemudian ada emet. Yang ke-10 adalah emet atau emuna. Ya, jadi 2 kata ini digunakan. Ada di dalam Mazmur 119. Artinya kebenaran atau kesetiaan. Jadi seperti ini. Inilah 10 kata tersebut. Dan masing-masing kata ini memiliki pesan yang memiliki suatu pesan dari
pemazmur, bagaimana dia melakukan atau menjalankan firman itu, ya, lewat ekspresi kata-kata ini. Nah, yang pertama mari kita lihat, kita akan lihat tentang Torah, ya, kita akan lihat tentang Torah. Nah, Torah kalau kita lihat artinya Taurat Tuhan, hukum Taurat Tuhan. Muncul di mana saja? Itu muncul di Mazmur 119 ayat 1, 18, ini semua. Muncul sebanyak 25 kali di dalam Mazmur 119. Nah, kata Torah ini artinya apa? Arti Torah adalah mengajar, gitu ya. Pelajaran atau pengajaran. Ini dia. Pelajaran atau pengajaran. Nah, kata Torah ini sering digunakan sebagai hukum Taurat. Kalau kita baca di dalam Alkitab sering munculnya seperti itu. Maka lewat kata Torah ini atau Taurat ini memberitahukan kita bahwa firman Tuhan itu fungsinya untuk mengajar, memberikan petunjuk, memberikan arahan. Ini sikap pemazmur, ya, kalau kita lihat. Makanya kita lihat gitu ya, bagaimana pemazmur menggunakan hal itu, menggunakan kata ini. Mazmur 119 ayat 97 dikatakan, betapa kucintai Tauratmu. Kita bisa lihat di sini. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya, di sini, aku merenungkannya, merenungkan sepanjang hari. Artinya apa? Pemazmur dia senantiasa memperhatikan, gitu ya. Dia memikirkan tentang arahan dari Tuhan. Apakah dia itu tetap di jalan Tuhan atau dia ada di luar? Jadi dia selalu merindukan firman Tuhan. Ini, dia selalu merindukan firman Tuhan. Makanya yang menjadi pelajaran bagi kita adalah orang yang merindukan firman, mereka sungguh-sungguh tidak akan menyimpang. Yang merindukan firman memang tidak akan menyimpang. Ya, ini yang diajarkan kepada kita lewat kata Torah atau Taurat untuk mengarahkan kita, untuk mengajarkan kita jalannya seperti apa. Arti sejarah perubusannya apa? Maknanya bagi kita itu apa? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, hubungan Yesus dan hukum Taurat, Yesus sendiri katakan bahwa mengenai dirinya telah tertulis di dalam kitab Taurat, katanya. Di Lukas, ya, Lukas 24 ayat 44, Yesus sendiri katakan bahwa semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Di sini muncul kitab Taurat. Kemudian Filipus juga memberikan pengakuan. Kalau kita perhatikan, dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat. Jadi Yesus itu telah disebutkan dalam kitab Taurat, katanya. Ini. Jadi ini hubungan yang pertama. Hubungan yang pertama bahwa apa? Bahwa Yesus dan hukum Taurat itu, ya, itu hubungannya sangat-sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Ya. Hukum Taurat bersaksi tentang Yesus. Nah, yang kedua, Yesus adalah penggenap hukum Taurat. Roma 10 ayat 4 dikatakan apa? Roma 10 ayat 4 dikatakan Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, seperti ini. Nah, kayak kalau ada yang tanya, jadi gimana? Hukum Taurat itu masih perlu atau tidak?
Yesus bicara apa di Matius 5 ayat 17? Dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Melainkan apa? Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya, katanya. Menggenapinya. Nah, jadi jika seseorang itu melakukan hukum Taurat, maka orang itu harus datang ke hadapan Yesus. Memang harus datang ke hadapan Yesus. Itu sebabnya orang-orang Yahudi mereka harus datang ke hadapan Yesus. Jadi seperti ini kita melihat makna arti kata Taurat, bahwa hukum Taurat itu bersaksi tentang Yesus, kemudian Yesus menggenapi hukum Taurat. Ya. Yang kedua kita lihat mengenai edut atau eda. Ini artinya kesaksian Tuhan atau peringatan Tuhan. Ini digunakan 23 kali di dalam Mazmur 119. Digunakan 23 kali. Kalau kita lihat arti katanya itu saksi atau barang bukti. Ya. Saksi atau barang bukti. Ini artinya. Ya, makanya firman itu juga merupakan suatu kesaksian. Ya, suatu kesaksian. Itulah arti dari edut. Ya, edut. Kemudian kita lihat pemazmur mengajarkan apa? Di Mazmur 119 ayat 31 dikatakan apa? Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu. Sini, peringatan-peringatanmu, edut. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Di sini dikatakan bahwa pemazmur itu telah berpaut, dabak, menempel erat, menjadi satu atau bersatu dengan erat. Artinya pemazmur itu telah menjadi satu, menempel dengan erat dengan firman Tuhan. Hebat ya. Nah hari ini pun sama, kita harus menempel dengan firman Tuhan, jangan terlepaskan. Jika lepas dari kita, pada akhirnya kita akan jadi malu. Gitu. Kita akan jadi malu jika kita terlepas dari firman. Jika kita terlepas dari firman, apapun yang kita minta kepada Tuhan, itu tidak akan dijawab. Yesus sendiri katakan apa? Jika firman-Ku ada di dalam kamu, minta apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Jadi sangat penting untuk ada firman di dalam kita, lebih lagi menjadi satu dengan firman. Nah ini makanya edut itu memiliki makna yang dekat dengan kita, gitu ya, makna yang dekat dengan kita. Kemudian arti sejarah perubusannya apa? Jika kita perhatikan tentang Yesus, dialah wujud nyata segala kesaksian. Jadi kalau kita lihat, Yohanes Pembaptis pun bersaksi tentang Yesus. Ya. Seluruh Alkitab bersaksi tentang Yesus. Ini. Yohanes 5 ayat 39. Bahkan setiap pekerjaan yang Yesus lakukan bersaksi tentang dirinya. Jadi Yesus menggenapi seluruh kesaksian. Ini luar biasa. Makanya ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, bukan anak Tuhan gitu ya, mereka berkata, oh Yesus itu manusia biasa. Bagaimana kau bisa buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, salah satunya kita bisa katakan apa? Yesus adalah Tuhan sesuai dengan kesaksian. Nah ini, kesaksian di Perjanjian Lama. Sesuai dengan nubuat. Seperti itu. Ya. Maka mereka tidak bisa berdalih. Gitu ya. Kenapa? Karena ya memang seperti itulah apa adanya. Yesus, apa yang dia sampaikan itu merupakan hal yang dia dengar langsung atau yang dia lihat langsung. Apa yang dia lihat dan dia dengar langsung. Yohanes 3 ayat 32 dikatakan, Yesus memberi kesaksian tentang apa? Tentang apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Makanya Yesus apa? Yesus yakin mengenai hal itu.
Kalau kita lihat kalau ada kecelakaan, polisi akan cari apa dulu yang pertama kali? Saksi mata. Benar kan ya? Saksi mata akan dicari. Itu sebabnya kita bisa melihat saksi itu sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Firman itu sangat penting. Firman itu sangat penting. Jadi tadi kita lihat kesaksian Yesus itu kuat gara-gara kesaksiannya berdasarkan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Yang kedua, kesaksian Yesus adalah kesaksian Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ya, di dalam hukum Taurat kan dikatakan kesaksian dua baru dibilang sah, gitu ya. Kalau kita lihat di Yohanes 8 ayatnya yang ke-18 dikatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, jelas di situ ya. Jadi Yesus sendiri sampaikan. Lebih lagi kalau kita lihat di Yohanes 15 ayatnya yang ke-26 dikatakan apa? Di situ dikatakan bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Hari ini kita bisa lihat bagaimana buah dari pekerjaan para rasul. Mereka itu digerakkan oleh Roh Kudus dan mereka bersaksi. Ya kan? Mereka bersaksi. Dan lewat roh kebenaran itu yang keluar dari Bapa, menggunakan atau lewat para rasul, mereka bersaksi tentang Yesus. Kesaksian itu telah sampai kepada kita hari ini. Jadi, meskipun manusia itu orang yang percaya, sekalipun punya pengalaman banyak dengan Tuhan, tetapi pengalaman pribadi mereka tidak cukup kuat jika dibandingkan dengan firman Tuhan. Iya kan? Karena firman Tuhan adalah saksi yang sejati. Ya, seperti itu. Ya, memang kita juga bersaksi bagaimana pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ingat, kesaksian yang sejati itu ada dalam Alkitab, ya, ada dalam firman Tuhan. Itu tentang edut. Yang ketiga, itu tentang mispat. Ya, mispat. Mispat artinya hukum Tuhan atau keputusan Tuhan. Itu di dalam Mazmur 119 itu muncul 23 kali. Artinya apa? Kalau kita lihat, itu artinya mengadili. Mengadili atau memerintah. Mengadili atau memerintah. Ini artinya. Arti dari kata mispat. Ya, mispat. Akar katanya itu syapat. Mengadili, memerintah. Maka firman Tuhan itu, kalau kita lihat, mispat ini sering menunjuk kepada keputusan atau aturan-aturan di dalam perjanjian lama. Mispat ini sering muncul bersama-sama dengan hok. Jadi sering muncul itu hok dan mispat. Hok dan mispat. Mengenai hok nanti kita akan lihat, tetapi inilah mispat, ya, mispat. Hukuman, keputusan, ya, pengadilan atau adil. Hari kita lihat bagaimana teladan yang diberikan oleh kesaksian dari atau pengajaran dari pemazmur, ya, pemazmur. Kalau kita lihat pemazmur, dia berkata, ya, dia memberikan kesaksian mengenai mispat itu, ya, mengenai mispat, bahwa kalau kita lihat di ayatnya yang ke-91, bahwa seluruh hukum Tuhan, seluruh mispat dari Tuhan itu untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Dikatakan seperti ini. Artinya dia mengakui otoritas dan kedaulatan dari hukum Tuhan. Hari ini pun sama, kita perlu takluk ke dalam kedaulatan firman itu, kedaulatan Tuhan, ya.
Dengan demikian kita bisa bersandar. Kita bisa bersandar kepada Tuhan. Kita bisa bersandar di dalam firman Tuhan. Ini yang kita bisa lakukan. Makanya mengenai mispat, ya, kalau kita lihat tentang mispat, dalam kalau kita lihat arti sejarah perubusannya, mispat itu dalam Alkitab Septuaginta, mispat itu kan bahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka kata yang digunakan adalah krima. Krima ini artinya perselisihan, keputusan, pengadilan, penghakiman. Hal ini mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita yang pertama, keputusan Yesus itu benar. Keputusan Yesus itu benar. Yohanes 8, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di sini, Yohanes 8 ayat 16, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Jadi firman yang Yesus sampaikan, apapun keputusan yang Yesus nyatakan, itu adalah benar. Itu adalah benar. Yang kedua, Yesus memiliki kuasa penghakiman. Dia ada kuasa ini. Makanya di Yohanes 9 ayat 39 dikatakan, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Untuk menghakimi. Makanya kita mungkin ketika mendengarkan kata menghakimi, pengadilan, keputusan, itu agak-agak apa ya, tegas gitu ya, tegas. Sehingga agak takut gitu ya. Tetapi kata mispat ini yang menunjuk kepada keputusan-keputusan Tuhan, ini mengarahkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk lihat kepada Yesus. Yesus adalah hakim yang akan menghakimi dunia. Makanya kita harus berdiri sebagai orang yang benar. Sebagai orang yang benar. Ya. Kalau nggak bahaya. Ya. Yang keempat, kita akan lihat, kata yang keempat yang digunakan adalah hok. Hok. Di dalam Mazmur 119 ini muncul sebanyak 22 kali. Sebanyak 22 kali. Ya. Hok, bahasa Ibraninya adalah hakak. Hakak. Ini menunjuk kepada apa? Kalau kita lihat, hakak, sebentar. Ya. Hakak ini artinya mengukir pada batu. Membuat menjadi jelas. Ya, membuat menjadi jelas. Maka hok ini, kalau kita lihat berdasarkan arti-arti ini, ya, ini menekankan bahwa firman itu merupakan suatu hal bertujuan untuk membuat lebih jelas. Ya, lebih jelas. Dan ada arti mengukir pada batu. Maksudnya apa? Maksudnya di situ udah mengikat. Itu tetap ada di batu itu. Sekali dituliskan, udah ada di situ. Gitu ya. Maka kata hok ya dijelaskan sebagai kuasa firman yang mengikat. Ya, mengikat. Maka percayalah, ketika kita memegang firman Tuhan, maka ini mengikat kita. Ya, mengikat kita untuk berjalan di dalam firman. Pada akhirnya kita pun akan seperti firman itu selama-lamanya. Jika firman itu ada di dalam kita, maka kita pun akan hidup kekal selama-lamanya. Ya. Ini merupakan suatu hal yang sangat berharga kan? Hidup kekal. Nah, pemazmur mengajarkan, contohnya apa? Mazmur 119 ayatnya yang ke-83. Di sini disebutkan begini. Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun ketetapan-ketetapanmu tidak kulupakan. Ya, kirbat itu kalau sekarang kita ada termos gitu ya untuk minum air. Zaman dulu ada namanya kirbat yang dibuat dari kulit binatang. Nah, jika itu dinyalakan, ditaruh api, maka kirbat itu akan jadi hitam.
lama-kelamaan kering, mengerut gitu ya. Maka kirbat yang diasapi menunjuk kepada kesengsaraan. Menunjuk kepada kesengsaraan. Artinya apa? Pemazmur katakan, meskipun saya sengsara, hok, ketetapan-ketetapan Tuhan tidak akan dia lupakan. Wah, ini luar biasa. Makanya ini mengajarkan kita bahwa meskipun ada banyak kesusahan yang kita hadapi, kita harus semakin pegang Yesus, pegang firman. Ya. Sama seperti tadi, pengakuan pemazmur. Meskipun dia menderita, apa yang dilakukan? Dia tidak akan meninggalkan, tidak akan melupakan firman Tuhan, ya, ketetapan Tuhan. Nah, arti sejarah perubusannya apa? Kalau kita lihat yang pertama, Yesus itu menyampaikan ketetapan. Yesus menyampaikan ketetapan. Artinya dia menyampaikan firman. Firman. Yesus menggenapi apa yang ditulis di Mazmur 2 ayat 7. Apa yang ditulis di Mazmur 2 ayat 7? Dikatakan, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau. Anakku engkau. Di sini, kata anakku engkau menunjuk kepada Yesus Kristus. Menunjuk kepada Yesus Kristus. Anakku engkau. Yesus pada akhirnya dia adalah sosok yang menyampaikan ketetapan Allah. Makanya firman Yesus itu sangat berkuasa, gitu ya. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yang kedua, Yesus dia menyampaikan firman apa adanya. Jadi dikatakan diceritakan apa adanya mengenai ketetapan Tuhan, mengenai firman Tuhan itu seperti apa. Pada akhirnya Yesus sampaikan apa adanya yang dia terima dari Bapa. Ini yang Yesus lakukan. Dia tidak merubah apapun. Nah, sama seperti kita hari ini, kita harus menyampaikan firman apa adanya. Kalau kita lihat di Wahyu, kitab Wahyu pasal 22 itu mengerikan sekali bagian akhir. Jangan tambah, jangan kurang Alkitab katanya. Kalau tambah, nanti malah petakannya tambah. Kalau kurang, nanti bagian kita di dalam sorga itu akan dikeluarkan. Ya, makanya kita harus memperhatikan firman Tuhan apa adanya. Ya. Kemudian, yang kelima, kita akan lihat mengenai dabar. Dabar atau firman Tuhan. Firman Tuhan. Di Mazmur 119 itu muncul sebanyak 23 kali. 23 kali. Dan kata dabar ini artinya berkata. Ini berkata. Firman atau perintah. Di Perjanjian Lama ini kan sering muncul. Berkatalah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Ya, berfirmanlah Tuhan. Jadi kata firman itu dabar. Banyak sekali muncul di dalam Alkitab. Nah, kalau kita lihat pemazmur dia menyatakan bahwa firman itu merupakan terang. Firman, dabar itu merupakan terang. Kita tahu itu kan di Mazmur 119 ayat 105. Jadi firman-Mu terang bagi jalanku katanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maka firman, dabar itu adalah terang dari Tuhan. Itu adalah kebenaran. Tidak berubah. Ini suatu hal yang luar biasa. Makanya firman Tuhan itu benar-benar perlu kita miliki. Kita miliki. Tanpa firman, maka ya, kita nggak akan bisa berjalan di terang. Kita nggak akan bisa berjalan di dalam terang. Dabar, ya, perkataan. Kalau kita lihat arti sejarah perubusannya apa? Yang pertama, Yesus Kristus, dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi firman yang menjelma menjadi manusia. Logos, ya. Firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus adalah firman itu sendiri. Ketika kita menerima Yesus, kita menerima firman-Nya.
Makanya kita jangan berhenti terima firman. Jika kita berhenti menerima firman, bagaimana kita nyatakan, kita bisa mengakui bahwa Yesus ada dalam kita? Ya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat, ketika kedatangan Tuhan kembali, namanya pun sama. Namanya pun adalah firman. Wahyu 19 ayat 11, kalau kita baca di situ, ya dikatakan, ayat yang ke-13 dikatakan apa? Ayat yang ke-13 dikatakan bahwa dikatakan sebentar ya. Dikatakan dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa kenapa firman Allah itu sangat penting bagi kita. Tanpa firman di dalam kita, kita tidak bisa mengenal kedatangan kembali. Tanpa firman, kita tidak bisa memahami Yesus yang datang kembali. Yesus adalah firman itu sendiri. Makanya kita jangan hidup terpisah dari firman. Ya. Nah, kemudian yang keenam kita akan lihat mengenai pikut atau titah Tuhan. Titah Tuhan. Di dalam Mazmur 119, pikut ini muncul 21 kali. Muncul 21 kali. Dan ayat ini, pikut ini, kata ini, berarti perintah, titah, atau pengajaran. Pengajaran. Nah, sering muncul dalam bentuk jamak, artinya pengajaran-pengajaran. Banyak pengajaran yang diberikan. Banyak titah Tuhan yang diberikan. Seperti itu. Bagaimana pemazmur berbicara mengenai hal ini? Bagaimana pemazmur berbicara mengenai hal ini? Kalau kita lihat, Mazmur 119 ayat 87, kita bisa melihat bagaimana kecintaan pemazmur kepada firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 87, hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titahmu. Luar biasa kan? Jadi dia itu hampir musnah, hampir mati, hampir gagal. Tetapi dalam kondisi bahaya demikian, meskipun demikian ya, kondisinya, dia tidak meninggalkan firman Tuhan. Dia tidak meninggalkan titah-titah Tuhan. Hebat, ya, hebat sekali. Kita lihat arti sejarah perusahaannya apa? Arti sejarah perusahaannya, ya. Kata pikut ini memiliki makna tugas atau tanggung jawab. Tugas atau tanggung jawab. Dalam hal ini, kita bisa melihat bagaimana kata pikut ini digenapi oleh Yesus Kristus. Yesus, dia melaksanakan tanggung jawabnya. Dia memenuhi segala tanggung jawabnya. Apa yang Yesus lakukan? Mas Tanim, ada pertanyaan. Apakah layarnya memang tetap hanya ini aja? Apakah ada lanjutannya? Karena yang tampil dari tadi itu dari 1 sampai 10, jadi nggak jalan setelah pikut apa gitu, nggak ada ininya, nggak ada tampil katanya. Setelah pikut. Iya, maksudnya. Yang ini bisa? Iya, sekarang udah kelihatan ya. Oh, maaf tadi agak lag tadi ya. Mungkin internet saya, mohon maaf. Ya, jadi mengenai pikut ini, pikut memiliki makna melaksanakan tugas tanggung jawab, gitu ya. Yesus dia melaksanakan tugasnya, dia melaksanakan tanggung jawabnya. Dia adalah gembala yang bertanggung jawab atas domba-domba. Makanya Yesus disebut sebagai gembala yang baik, ya, gembala yang baik. Yesus laksanakan semuanya. Jadi Yesus menggenapi firman Tuhan apa adanya. Ini luar biasa. Ketika di zaman Yesus itu banyak gembala-gembala Israel begitu banyaknya, pemimpin-pemimpin agama begitu banyak, harusnya menuntun umat Tuhan, tetapi mereka tidak laksanakan. Pada akhirnya Yesus sendiri datang. Yesus menggenapi semua fungsi atau hakikat dari firman. Itu adalah apa? Melaksanakan tanggung jawab.
Tanggung jawab. Setelah firman itu keluar dari mulut Allah, itu pasti akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Seperti ini. Ya. Jadi Yesus, dia menjalankan semua tanggung jawabnya. Dan berikutnya, yang kedua, Yesus, selain dia menggembalakan domba-dombanya, dia sampai-sampai bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab untuk apa? Menyelamatkan. Ya, menyelamatkan domba-dombanya. Caranya gimana? Mengorbankan nyawa. Nah ini, luar biasa. Ya. Mengorbankan nyawa. Makanya kalau kita baca Yohanes pasal 10, di situ dikatakan, orang-orang upahan, kalau ada bahaya datang, mereka lari aja. Ya. Tetapi Yesus, gembala sejati itu, dia bertanggung jawab. Dia mempertaruhkan nyawanya, bahkan sampai ke atas kayu salib. Ini luar biasa. Nah, di sini mengajarkan kita bahwa bagi kita yang menjadi domba gembalaan Tuhan, kita pun memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawab terhadap firman, terhadap keselamatan, terhadap Injil. Makanya kita pun harus menjalankan tugas kita dengan setia sampai akhir. Seperti yang Yesus contohkan. Ya, seperti itu. Itulah pikut. Ya, pikut. Yang ketujuh, itu adalah miswa. Miswa artinya perintah Tuhan. Di dalam Alkitab, Mazmur 119 itu muncul 22 kali. Miswa. Ya, miswa. Ini menunjuk pada apa? Ya, ini menunjuk kepada apa? Kalau kita lihat, miswa artinya memberikan petunjuk atau memerintahkan. Sehingga lewat kata miswa, kita bisa memahami bahwa firman Allah itu benar-benar harus dijaga secara mutlak. Harus dijaga secara mutlak. Maka firman Tuhan itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting dan sangat-sangat berharga. Ya. Kalau kita lihat bagaimana pemazmur, ya, sikap dia terhadap firman ini kepada miswa, terhadap miswa, dia katakan di ayat yang ke-176, aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Miswa, perintah-perintahmu. Miswa, tidak kulupakan. Ya, jadi, meskipun dia itu sesat, hilang, dia minta Tuhan, tolong cari saya. Tolong cari saya. Gitu ya. Dia selalu mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Ya, memang domba ada satu sifat yang ini sih agak-agak bodoh gitu, agak-agak terlalu polos. Jadi dia hilang konsentrasi sedikit, dia akan berjalan di arah yang salah gitu. Itu betapa fragile, begitu fragile-nya gitu dari domba. Makanya domba ini, kita sebagai domba, benar-benar kita harus mengingat firman Tuhan. Ya, mengingat firman Tuhan. Perintah Tuhan, perintah Allah, miswa. Ya. Miswa, bagaimana arti sejarah perusahaannya? Yang pertama, Yesus, dia menjaga perintah Allah. Karena Yesus tahu bahwa perintah Allah adalah hidup yang kekal. Mazmur 12 ayat 50. Mazmur 12 ayat 50. Makanya Yesus memberikan teladan dan mengajarkan untuk kita semua, jika kita taat firman Tuhan, pada akhirnya kita ada hidup kekal. Jika tidak, maka kita tidak akan memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, Yesus menjaga perintah Allah secara utuh. Menjaga perintah Allah secara utuh. Yohanes 15 ayat 10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi, Yesus benar-benar tinggal
Ya, Yesus menuruti perintah Bapa apa adanya. Sehingga Yesus tinggal di dalam kasih-Nya. Kita pun perlu untuk taat perintah Allah secara utuh. Demikian maka kita pun akan ada di dalam kasih Bapa. Ya, seperti ini. Makanya kita perlu taat sampai akhir. Mengikut Yesus itu sulit, ya. Makanya kita perlu kasih karunia Tuhan. Kita perlu meminta supaya Tuhan mampukan kita. Ya. Ini mengenai miswa. Yang kedelapan itu adalah derek. Yang kedelapan adalah derek. Artinya jalan Tuhan. Artinya jalan. Jalan. Ini muncul 7 kali dalam Mazmur 119. Derek ini artinya jalan. Jalan, cara, atau kebiasaan. Jalan, cara, atau kebiasaan. Makanya firman Tuhan adalah jalan. Firman Tuhan adalah cara bagi kita. Cara untuk memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Ya. Apa yang diajarkan oleh pemazmur lewat kata ini. Lewat kata ini. Kita lihat Mazmur 119 ayatnya yang ke-37. Dikatakan apa? Dikatakan begini. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Jadi pemazmur dia bilang bahwa di sekeliling dia, di dunia itu, ya, di dunia ini, itu banyak kekosongan, banyak kehampaan. Tidak memiliki arti. Tetapi dia berharap bahwa apa? Lewat jalan-jalan Tuhan, lewat firman dari Tuhan, biarlah dia dihidupkan. Wah, ini luar biasa. Dia dihidupkan. Ya. Makanya benar-benar firman itu sangat-sangat penting. Yesus pun selalu menekankan betapa pentingnya firman ini. Firman bukan sekedar suatu konsep atau teori, bukan. Tetapi itu merupakan praktek. Ini praktek dalam kehidupan iman. Apa arti sejarah penebusannya? Kalau kita lihat, yang pertama, Yesus katakan, akulah jalan menuju kepada Bapa. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa selain melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini sangat-sangat benar, ya, sangat-sangat benar. Betapa Yesus merupakan jalan untuk kita bisa sampai kepada Bapa. Sampai kepada Bapa. Makanya bagaimana kita bisa sampai kepada Bapa hari ini? Lewat Yesus. Jangan berhenti di situ. Yesus. Lewat apa? Lewat firman. Lewat setiap firman yang Yesus ajarkan kepada kita. Yang kedua, Yesus jalan sejati menuju hidup yang kekal. Jalan sejati yang menuju hidup yang kekal atau menuntun kepada hidup yang kekal. Yesus bilang kan? Yesus bilang ketika berbicara mengenai dua macam jalan. Ada yang lebar, ada yang sempit, yang sesak. Masuklah kepada yang mana? Yang sesak katanya. Masuk dalam yang sesak. Karena yang menuju kepada keselamatan itu sempit. Menuju kepada kehidupan itu sempit. Dan cuma sedikit yang ikut di situ. Nah, maka benar-benar kita hanya mengikuti firman, meskipun banyak kesulitan, kesengsaraan yang kita hadapi, jika kita tidak melupakan firman, maka Tuhan akan mampukan kita. Dia akan sertai dan pastikan kita sampai ke tujuan, melewati semua rintangan yang kita hadapi. Selama kita memegang firman-Nya. Nah, yang ke-9, ini saya minta 5 menit lagi ya. Yang ke-9, Imra. Imra artinya janji. Janji Tuhan, firman. Janji Tuhan atau firman. Ya, firman Tuhan atau firman perjanjian. Muncul 19 kali di dalam Mazmur, muncul 19 kali di dalam Mazmur 119. Ya. Imra ini dari kata amar.
Kata amar artinya berkata, ya, berkata. Kemudian ini memiliki arti yang luas, berjanji, ya, berjanji. Maka firman Tuhan itu pun adalah perjanjian dari Tuhan. Firman adalah perjanjian dari Tuhan. Itulah firman. Ya, kalau kita lihat, pemazmur memiliki sikap apa? Mazmur 119 ayatnya yang ke 148 dikatakan begini. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Untuk merenungkan apa? Imrah. Untuk merenungkan janji Tuhan. Bayangkan, dia nggak tidur, dia menahan ngantuk, gitu ya. Semua hanya untuk apa? Hanya untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ini mengajarkan kita bagaimana supaya kita itu mengarahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan, kepada firman Tuhan, bukan kepada hal yang hampa. Makanya mengenai perkataan, Yesus sendiri bilang, kata-kata yang hampa, kata-kata yang sia-sia itu akan dihakimi, Makanya jika kita berbicara, berkata-kata, biarlah kita berbicara sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang menuntun kita. Maksudnya jangan sembarangan gitu, ya. Arti secara perusahaannya apa? Arti secara perusahaan kalau kita lihat, Yesus adalah pelaksana penciptaan. Yesus adalah pelaksana penciptaan. Nah, Imrah ini ketika firman Allah itu dinyatakan, digunakan kata Imrah. Ya, Imrah. Pada mulanya adalah firman. Ya, firman pada mulanya. Yesus selalu apa? Selalu bekerja berdasarkan firman-Nya. Yesus dia pelaksana dari penciptaan. 1 Korintus dikatakan pasal 8 ayat 6, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Jadi Yesus menjadi pelaksana, eksekutor dari penciptaan. Kalau Bapa itu adalah sumber segala sesuatu, originator, gitu ya. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah completer. Dia yang menyempurnakan ciptaan. Jadi Yesus dia pelaksana dari penciptaan. Itulah Yesus. Kemudian Yesus pun menyatakan Imrah. Bentuknya bagaimana? Yesus berkata. Yesus menjawab. Yesus berbicara. Maka berkatalah Yesus berbicara. Yesus berkata. Ini merupakan pekerjaan Imrah. Makanya kalau kita lihat di 4 kitab Injil, apapun dari 4 kitab Injil itu, yang paling banyak Yesus yang paling banyak dicatat itu tentang apa? Tentang perkataan Yesus, ya kan? Tentang perkataan Yesus. Makanya Yesus menggenapi Imrah ini. Dia nyatakan janji Tuhan itu seperti apa, ya? Yesus menjadi guru bagi umat manusia. Yang terakhir kita akan lihat mengenai emet atau emuna, kebenaran atau kesetiaan. Di dalam Mazmur 119 itu digunakan atau muncul 9 kali. Artinya emet itu berasal dari kata aman. Nah, kalau kita tahu amin, nah ini merupakan akar kata yang sama. Emet artinya mendirikan, mempercayai atau pasti. Amin. Ya, ini. Amin. Ini akar katanya sama, aman. Ya, emet sama. Maka kita bisa melihat firman Tuhan itu pasti. Ya. Mazmur 119 ayat 43 dikatakan apa? Dikatakan, janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum. Firman kebenaran, emet.
gitu ya. Pemazmur dia sampaikan apa? Dia sampaikan bahwa firman kebenaran itu sangat-sangat penting bagi dia. Ya. Maka dia bilang, Tuhan jangan cabut firman itu dari mulutku. Nah, ini luar biasa. Gitu ya. Tolong, jangan. Ya. Maka bagi kita, kiranya firman itu selalu ada di dalam mulut kita. Artinya, lewat firman yang ada di mulut kita, kita bisa teruskan kepada orang yang lain. Kalau enggak, buat apa? Betul ya? Jadi harus ada di mulut kita untuk kita teruskan kepada orang yang lain. Ini, arti sejarah perusahaannya apa? Yesus, ya, kalau kita lihat, Yesus adalah Amin. Ini, Yesus adalah apa? Amin. Di Wahyu 14, Wahyu 3 ayat 14 dikatakan Yesus adalah sosok Amin katanya. Ya dan Amin. Artinya apa? Artinya Yesus menggenapi segala firman, dia menggenapi semuanya, dia pasti menggenapi. Dia menjadi Amin. Ya, menjadi Amin. Kedua, Yesus adalah yang sejati. Sejati. Ya, kebenaran. Kebenaran. Kebenaran yang sejati. Artinya tidak ada dusta. Tidak ada dusta. Kalau tadi dipisahkan, di sini disatukan di sini. Emet, firman adalah kebenaran dan sejati. Artinya tidak ada kepalsuan. Itulah benar apa adanya. Itulah Yesus kita. Yesus kita hari ini. Nah, maka bagi kita hari ini betapa penting untuk kita bisa memahami bahwa lewat firman yang kita terima, maka kita bisa firman yang Tuhan berikan, kita menerimanya. Di dalam firman itu kita bisa menemukan segala yang diperlukan. Segala yang diperlukan bagi kita untuk menjalani kehidupan iman dan menjaga jalan-jalan kita, lebih lagi memberikan pengharapan dan keyakinan, memberikan kepastian kepada kita. Ya, kalau orang-orang berbicara mungkin bisa ragu, tetapi jika firman Tuhan itu disampaikan, buat apa kita ragu? Ya, makanya di dalam satu bagian di Alkitab, di kitab Yakobus dikatakan bahwa jika seseorang meminta kepada Tuhan, janganlah ia bimbang, gitu. Orang yang mendua hatinya itu tidak akan didengar. Artinya kita jangan, oh ya doa saya didengar nggak ya? Aduh, ini pelajaran firman-Nya itu seperti apa ya? Aduh, ini jangan khawatir mengenai hal itu. Percayalah, peganglah firman Tuhan. Maka itu menjadi keyakinan bagi kita. Pada akhirnya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita sampai di sini, nanti berdasarkan pemahaman ini, nanti kita akan memahami seperti apa perintah-perintah, 10 perintah, penjelasan detailnya bagi kita hari ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Hendy. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta Yudi. Hari ini kita sudah mempelajari yang sangat luar biasa. Pasti ini yang pertama kali Anda dengar di dalam Mazmur 119. Ini apa saja isinya, luar biasa ya. Kitab Mazmur ini dijelaskan dengan arti-artinya, dengan tahapan 176 ayat itu. Wow, amazing ya. Dan tadi udah dijelaskan mengenai kata Ibrani-nya dari Dalet sampai ke 22 kata itu dibagi setiap ini. Wah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya sarankan untuk membeli buku Sejarah Penebusan ini yang seri yang ke-7. Kita sudah mempelajari bahwa Musa naik ke atas gunung 8 kali naik turun ya. Dan semua apa yang diajarkan tadi, yang dilihatkan oleh Pak Yudi tadi itu adalah dari buku elektroniknya. Jadi ini buku yang covernya, bukunya. Saya menyarankan
untuk Bapak Ibu untuk membeli buku ini dan dipelajari lebih lagi. Karena tadi apa yang diajarkan oleh Pak Yudi semua ada di dalam buku ini, ya. Dan baik, sebelum kita nanti buka ruang tanya jawab, saya mempersilakan Ibu Aling untuk memberitakan kepada kita pengumuman tentang Sema Adonai. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Heni. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, dimulai dengan besok, hari Sabtu, 21 September 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang tema melawan hati nurani. Nah, yang akan menjadi narasumber kami adalah Ibu Dr. Retno Kristianti, SSI MPDK, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan seperti biasa di kelas hari Sabtu ini, di jam 21 kita belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-15 dengan tema Definite Article and Some Preposition. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Kemudian selanjutnya ini di hari Minggu, ini tanggal 22 September 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa akan ada ibadah online ya Bapak Ibu di Sema Adonai. Dan ini sekaligus merupakan pembukaan kelas SSOBC di bulan yang kelima. Ya, jadi kelas SSOBC ini adalah milik dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan untuk tema di ibadah kita hari Minggu adalah membangun pelayanan dengan kualitas emas. Dan akan dibawakan sendiri oleh Bapak Gembala kami, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan untuk yang memimpin liturgis ibadahnya adalah Ibu Puane dari Jerman, dan yang mengangkat lagu pujiannya adalah Adik Abraham. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman saja. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel C Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Heni sebagai moderator. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih untuk Ibu Aling. Bapak Ibu, apa yang telah kita pelajari hari ini? Sangat luar biasa kan? Yang saya suka dari pengajaran sejarah penebusan adalah di dalam penjelasannya, seluruh isi Alkitab itu adalah menjawab dari apa yang dijelaskan dari ayat-ayat di Mazmur 119. Contoh tadi mengenai perintah, mengenai perjanjian, ya itu di ayat-ayat di perjanjian baru itu dijelaskan. Jadi sangat hidup, amazing ya. Alkitab kita itu luar biasa, sangat
memberikan menurut saya ya hidup gitu loh firman Tuhan itu. Jadi nggak bisa kita ambil ayat ini satu sepotong ini aja, udah artinya cuma itu aja, tidak bisa. Jadi ayat menjelaskan ayat. Jadi tadi Bapak Ibu sudah melihat dari keterangan dari Mazmur 119 itu tadi mengenai Torah, itu ada penjelasannya yang tadi udah dijelaskan. Kalau boleh didengar ulang nanti ya, dipelajari lagi karena pelajaran ini nggak cukup sekali aja untuk didengarkan. Bahkan Bapak Ibu yang baru pertama kali dengar hari ini, ayo masuk ke channel Cahaya Firman. Saya sudah membuat playlistnya di sana. Ada pelajaran-pelajaran yang dari buku sejarah penebusan yang sebelumnya dan ada juga yang playlist pelajaran sejarah penebusan yang ke buku yang seri yang ke-7 ini. Pelajaran mengenai Musa naik gunung 8 kali luar biasa itu ada 2 sesi. Bapak Ibu wajib tahu tentang itu karena pertama di dunia dijabarkan mengenai hal demikian. Bapak Ibu yuk kita ngobrol. Saya ingin tahu nih Ibu Ingrid, apa pendapat Anda setelah mendengarkan pengajaran ini? Mungkin bisa memberikan input dan mungkin kalau ada pertanyaan juga dipersilakan Ibu Ingrid. Kita ngobrol santai ya Bapak Ibu ya. Ya silakan Ibu. Selamat malam Pak Yudi, terima kasih. Buat saya sih hal yang baru tuh Pak, jujur. Cuman Pak, saya boleh tanya nggak Pak? Mungkin itu agak nyimpang sedikit, tetapi waktu Bapak kepingin tahu Pak, apakah itu menggambarkan Pak Tritunggal juga? Karena kan Bapak tadi sebut, Bapak itu menyempurnakan, Yesus itu melaksanakan begitu. Kesannya tuh Pak, kesannya gitu ya Pak, sama seperti saya bilang itu Pak, waktu sama seperti pertanyaan gambarannya seperti ini Pak, waktu Stefanus mati dirajam kan dia melihat anak domba Allah duduk di sebelah kanan Bapak begitu, Allah gitu Pak. Itu kan seolah-olah ada 2 oknum gitu Pak. Ini terus terang aja nyimpang ini Pak, tapi saya menangkap gitu tadi Bapak omong itu, apakah itu menggambarkan seperti itu atau mungkin saya salah mikir atau bagaimana Pak? Maaf nih Pak, ini nyimpang Nggak cuman apa-apa. tadi begitu Pak. Ya, dipersilakan Pak dosen. Jadi kalau kita lihat di dalam doktrin Kristen, jadi ini saya tidak bicara mengenai doktrin gereja ya. Doktrin Kristen sejak Martin Luther, Calvin dan bahkan bapak-bapak gereja, bapak reformasi sampai hari ini, mereka tidak mengubah satu hal mengenai Tritunggal. Ya, mereka tidak mengubah apapun. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu merupakan doktrin Kristen, bukan denominasi. Tetapi dasar dari kita percaya Tritunggal itu adalah berdasarkan ayat itu. Bahwa apa? Bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Allah Bapa. Bersumber dari Allah Bapa dan dilaksanakan oleh yang penciptaan dari mana dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu diciptakan, dijadikan. Jadi lewat perkataan penjelasan dari Rasul Paulus, maka diajarkan bahwa bapak-bapak reformasi merumuskan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah Bapa. Berasal dari Allah Bapa. Gitu ya. Jadi penciptaan itu bukanlah dikerjakan oleh satu oknum. Kalau Ibu pakai istilah itu. Bukan dari satu pihak, bukan. Tetapi itu semua dilakukan bersama-sama. Penciptaan, ini kita bicara Tritunggal kan ya. Penciptaan itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh siapa? Itu pertanyaannya kan? Dilakukan oleh siapa? Oleh Allah Bapa kah? Oleh Yesus kah? Atau oleh Roh Kudus? Yang mana yang menciptakan? Jika kita melihat
Kejadian pasal 1 apa adanya. Dikatakan yang menciptakan adalah kami. Nah ini, kami. Elohim. Tunggal tetapi jamak. Nah itu gimana jelasinnya? Kalau kita tanya orang Ibrani, orang Yahudi, kita tanya mereka, Tuhan ada berapa? Cuma satu Tuhan. Tetapi kenapa satu, tetapi memiliki suasana lebih dari satu? Ini dalam kata Elohim, karena ada imnya, ada el dan ada akhiran imnya. Nah, penciptaan itu dilakukan secara bersama-sama. Bagaimana kita bisa memahaminya? Kita bisa memahaminya lewat penjelasan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus. Mungkin saya cari ininya ya. Sebentar. Saya cari ayatnya ya. Penciptaan itu tadi dibahas itu 1 Korintus 1 Korintus kalau kita lihat ayatnya maka akan lebih enak gitu ya daripada ini kita lihat ayatnya saja supaya lebih jelas. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 coba kita lihat. 1 Korintus sebentar saya share dulu ya. Ya. Saya share 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Jadi dikatakan begini, Rasul Paulus ketika dia menjelaskan Tuhan itu siapa, posisi Tuhan itu bagaimana, dikatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Jadi Bapa itu sumber atau asal usul dari segala sesuatu. Ya, ini. Kemudian lanjutannya, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Maka segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Siapa yang melaksanakannya? Itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kemudian, kalau kita lihat ayat ada satu lagi, sebentar ya. Maaf. Sebenarnya ini di dalam buku yang kelima itu dibahas. Buku yang kelima itu dibahas mengenai penciptaan, kejatuhan, dan pemulihan. Penciptaan, kejatuhan, dan pemulihan. Kalau kita lihat di sebentar, itu saya lagi lihat buku yang kelima, Bapak Ibu. Karena di sini dibahas mengenai penciptaan. Penciptaan itu dilakukan dengan firman Tuhan. Kemudian Allah Tritunggal menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah Tritunggal menciptakan segala sesuatu. Bukan sendirian, tetapi bersama-sama. Ya, bersama-sama. Dan ini menjadi satu doktrin Kristen. Ya, doktrin Kristen. Kita lihat di Mazmur 104, ya, Mazmur 104, sebentar ya, Mazmur 104,
ayatnya yang ke-30 dikatakan, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau memperbaharui muka bumi. Kalau kita baca juga di dalam Kejadian pasal 1, ayatnya yang kedua, di situ dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, katanya. Jadi roh Allah itu telah ada. Jadi mereka bekerja bersama-sama. Sehingga segala sesuatu diciptakan oleh Roh Kudus. Allah Roh Kudus di sini bertugas untuk penyempurna penciptaan. Mazmur 33 ayat yang ke-6, kalau kita lihat beberapa ayat ini, Mazmur 33 ayat 6 disebutkan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Kata nafas di sini adalah ruah, ya, roh, gitu ya, roh. Maka segala sesuatu di alam semesta itu diciptakan oleh Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus dikatakan Mazmur 104 ayat 30 bahwa memperbaharui, katanya. Memperbaharui. Nah, sehingga pekerjaan penciptaan itu merupakan pekerjaan bersama-sama. Itu. Jadi ketika kita mendengar segala sesuatu itu bersumber dari Allah Bapa, kemudian dijadikan melalui atau oleh Yesus Kristus dan disempurnakan, Allah Roh Kudus itu menyempurnakannya. Yang mana duluan? Ini pikiran kita, kan? Karena pikiran kita itu terbatas kepada urutan. Harus satu dulu, baru bisa dua. Setelah itu baru tiga, dan empat, dan seterusnya. Itulah pemikiran manusia. Tetapi apakah Allah terbatas dalam pemikiran itu? Nah ini yang kita harus menyesuaikan pemahaman kita bahwa Allah tidak bekerja seperti bagaimana pemikiran kita. Pemikiran kita sangat terbatas mengenai hal tersebut. Bagaimana bisa? Kenapa tidak bisa? Dia Tuhan. Ya kan? Mereka bekerja bersama-sama. Mereka melakukannya bersama-sama. Nah, jadi yang tadi yang Ibu lakukan, yang Ibu katakan tadi, seperti itulah bagaimana Tritunggal itu bekerja bersama-sama ketika menciptakan. Dan Yesus Kristus menjadikan sebagai pelaksana, dia menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan itu. Ya, bagaimana dia melaksanakannya. Ya, sumbernya siapa? Dari Allah Bapa. Ya, mungkin penjelasan saya masih belum begitu jelas, saya mohon maaf, tetapi apa adanya yang saya tahu saya sampaikan. Ya, begitu. Ya. Bagaimana tanggapan Ibu Ingrid? Silakan Bu Ingrid. Pak, sampai di situ saya paham, Pak. Ngerti, Pak. Cuman tuh, Pak, maksud saya begini, Pak. Itu saya paham, Pak, itu yang 3 hal itu, Pak. Yang saya maksud, Pak, ini penampakan fisiknya itu, Pak, kan dilihat, Pak, secara fisik, secara manusiawi oleh Stefanus. Bahkan juga di dalam Wahyu dibilang, anak domba Allah duduk di sebelah yang menerima gulungan Alkitab dari yang bertahta gitu, Pak. Apa begitu tepatnya tuh, Pak. Seperti itu kurang lebih. Kan berarti jadi ada 2 orang. Ini penampakan fisiknya gitu menurut saya begitu loh, Pak. Yang saya bicarakan jadi ada 2 dong, Pak, yang memang setara gitu maksudnya. Oke, kita Ada akan 2 baca gitu. sama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 7, 8. Kita lihat ya, dicatatnya seperti apa. Oke. Pasti kematian Stefanus, Pak. Ya. Oke.
Kisah 7 ayat 56. Ya. Ayat 57 dikatakan, ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Berdiri di sebelah kanan Allah. Apa yang kita baca ini, yang kita pikirkan itu adalah, oh, Allah ada di sini, Yesus ada di situ. Benar ya? Di dalam kitab Wahyu, kalau kita baca, Yesus, anak domba itu, pada akhirnya ada di tengah-tengah tahta. Bayangkan, di tengah-tengah tahta. Coba kita cari ayat itu ya. Mungkin bagus kalau kita ketemu itu. Anak domba di tengah-tengah tahta katanya. Artinya apa? Selama di ini dia ada di sebelah kanan tahta Allah. Ada di sebelah kanan. Tetapi di kitab Wahyu, setelah semua musuh dikalahkan, pada akhirnya anak domba itu ada di tengah-tengah tahta. Ya, tengah-tengah tahta. Coba kita lihat, ya, kita akan lihat Wahyu berapa itu ya? Di tengah-tengah tahta. Ibu-ibu sudah ketemu Bapak-bapak? Nggak dapat saya. Saya Nggak udah dapat, ya? cari clue-nya apa ya, Pak? Oke. Bentar ya. Kalau kita lihat di Wahyu pasal 7, Wahyu pasal 7 dikatakan, coba kita lihat ya. Wahyu pasal 7. Ayatnya yang ke 17 dikatakan, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi mungkin nanti jika ada kesempatan kita bisa membahas mengenai hal ini. Tetapi begini, selama ini Yesus selalu dikatakan ada di sebelah kanan Allah atau di sebelah kanan tata Allah. Selalu seperti itu ekspresinya. Tetapi ada suatu ketika Yesus anak Allah itu ada di tengah-tengah tahta. Ini ya, mungkin kita bisa bahas nanti di lain kesempatan. Tetapi ada waktu itu akan terjadi, gitu ya. Itu akan terjadi. Sekarang belum. Tetapi nanti akan seperti itu. Maka di sini berbicara bukan mengenai pendapat saya ya. Ya, sekali lagi ini pendapat saya, nanti di kemudian hari ketika saya mempelajarinya, saya mungkin ada update, nanti saya akan sampaikan, gitu ya. Tetapi saat ini saya secara pribadi berpendapat bahwa ketika Stefanus melihat ke langit, dia melihat Yesus berdiri sebelah kanan Allah, ya, di sebelah kanan Allah. Kita kembali lagi ya, Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-50 hari sini. Di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan Allah. Di sini menunjuk kepada
sebelah kanan tahta. Pandangan saya saat ini ya. Nanti bisa berbeda pandangan kita, tetapi ini menjadi PR bagi saya untuk mencari tahunya lagi. Tetapi saat ini saya melihatnya bahwa Yesus ada di sebelah kanan tata Allah. Gitu. Dia belum di tengah-tengah. Dia belum di tengah-tengah. Karena kenapa saya berbicara demikian? Karena Yesus, ya Yesus bisa ada di tengah-tengah setelah musuh itu dikalahkan. Setelah musuh dikalahkan, maka dia bisa ada di tengah-tengah tahta. Nah, selama ini belum, dia masih berdiri. Kalau kita lihat, kenapa Yesus berdiri? Kenapa bukannya duduk? Ya kan? Kenapa bukannya duduk? Saya dulu pernah mendengar penjelasan bahwa jika diibaratkan begini, jika ada sesuatu hal yang sangat penting, itu tidak akan duduk aja, tetapi akan berdiri, gitu ya. Seperti apa ya? Ada yang menggerakkan untuk berdiri dan memperhatikan. Nah, Yesus masih berdiri di sebelah kanan Allah atau di sebelah kanan tata Allah. Tetapi ketika dia lakukan itu, kenapa? Karena sekarang ini dia memperhatikan masih banyak peperangan yang terjadi, pergumulan yang terjadi di dalam orang yang percaya. Ada musuh yang terbesar, yaitu iblis, setan, lebih lagi apa? Maut, dosa dan maut. Itulah musuh terbesar dari orang yang percaya. Nah, itu belum selesai, itu masih ada. Tetapi ketika itu sudah tidak ada lagi, Yesus akan ada di tengah-tengah tahta. Yesus sampaikan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Yesus pun bicara begini, jika kamu tidak percaya aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Di saat itu murid-murid baru mengerti, oh, Yesus berbicara mengenai Bapa. Di sini kita bisa melihat bahwa Tritunggal itu ya, tiga, tetapi satu. Itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Ya, sampai saat ini ya penjelasan saya seperti itu. Ya, mungkin belum begitu clear gitu ya. Tetapi ya, seperti saya katakan tadi, mungkin di kemudian hari kita bisa bicara tentang hal tersebut. Baik, ya jadi apa yang dilihat Ibu Ingrid di dalam penjelasan tadi, memang menurut saya banyak sekali di dalam Alkitab ya, walaupun tidak ada tulisan Tritunggal, tetapi tersirat banyak sekali. Jadi nanti kita bisa lanjutkan tentang hal itu. Dan Bapak Ibu, apakah ada lagi pertanyaan yang lain yang tadi mengenai pelajaran ini Bapak Ibu, apa namanya, dari hari ini mengenai 10 hukum dan mengenai Mazmur 119. Bagaimana Ibu Aling, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Apa ada pertanyaan? Tidak sih Bu, cuma dengan pelajaran malam ini, wah, saya benar seperti perkataan Ibu ini ya, bahwa ayat firman Tuhan menjelaskan ayat firman Tuhan ini benar sekali, karena saya tidak menyangka dari Mazmur 100 berapa tadi, 119 ya Bu ya, itu bisa menjelaskan begitu banyak ayat-ayat yang lain dalam firman Tuhan ya. Dan itu benar-benar suatu hal yang baru ya Pak Yudi bagi saya pembelajaran malam ini, dan puji Tuhan saya bisa memperoleh pelajaran ini, sangat memberkati. Terima kasih Pak Yudi. Ya, terima kasih Bu Heni. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, saya dulu pernah dijanjikan mau diberikan pengajaran mengenai kitab Mazmur ini yang menceritakan seluruh kitab Mazmur ini berbicara tentang Yesus Kristus. Tapi sampai saat ini orangnya belum mengabulkan ke saya, karena di Korea ada salah satu pendeta, nggak tahu Bapak Pendeta Yudi tahu nggak itu ya, ada salah satu pendeta yang intisarikan
membicarakan mengenai kitab Mazmur ini. Amazing. Nah, sampai sekarang saya belum dapat pelajaran itu, Bapak Ibu. Dan luar biasa kitab Mazmur ini sangat memberkati kita. Dan berbahagialah Ibu Ingrid sama Ibu Aling yang tadi sudah belajar. Saya bilang waktu dijelaskan mengenai bahasa Ibraninya. Nah, mereka lebih paham karena mereka udah belajar bahasa Ibrani ya. Udah mengerti gitu. Ada berkat khusus ya tadi ya Bu Aling ya Iya, mengenai. betul. Betul. Nah, luar biasa. Ada Baik. bahasa Ibraninya. Iya. Jadi paham ya tadi Iya. huruf-hurufnya dikeluarkan jadi tahu ya. Nah, Ibu Betul. Ingrid sendiri dia bilang ke saya kenapa dia belajar bahasa Ibrani karena di buku-buku sejarah penulisan itu banyak bahasa Ibraninya. Jadi supaya paham, supaya tahu gitu loh katanya. Baik Bapak Ibu, teman-teman yang ada di live streaming juga, Bapak Jose Jose, Paulus Salve, Pak Dirwan, Samosir, Pak Riko, Arianto, dan teman-teman yang lain ya. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk menikmati pelajaran. Dan saya percaya Bapak Ibu, ayo terus semangat karena kita belum selesai di dalam buku sejarah penebusan seri yang ke-7 ini, kita masih berlanjut. Dan sebelum kita mengakhiri ini, Bapak Ibu silakan tetap stay. Nanti kalau kita selesai live streaming, kita bisa ngobrol sebentar dengan Bapak Pendeta Yudi ya. Baik Pak, silakan conclusionnya dan bantu dalam doa. Ya, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu sangat sangat berguna bagi kita orang yang percaya. Mempelajari bagaimana sikap pemazmur yang menulis Mazmur pasal 119, maka itu mengajarkan kita, memberikan teladan bagi kita seperti apa sikap kita terhadap firman Tuhan. Firman inilah, hakikat inilah pada akhirnya yang menjadi dasar sikap kita dalam melihat 10 perintah. Bahwa 10 perintah itu benar-benar merupakan suatu aturan yang mutlak. 10 perintah bukanlah sekedar peraturan yang kuno, yang zaman dulu kala. 10 perintah merupakan firman yang menuntun kita, yang menunjukkan jalan-jalan bagi kita, yang menerangi langkah kaki kita, bahkan yang akan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Itu sebabnya kiranya kita senantiasa memiliki hati yang memahami, ingin memahami firman Tuhan, memilikinya, sehingga di atas hati yang demikian, setiap firman yang nantinya akan dianugerahkan kepada kita, kita akan bisa memahaminya, menerimanya, lagi kita akan dimampukan untuk melaksanakannya. Sehingga kita bisa dikenal sebagai umat pilihan Tuhan, warga negara kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kelas ini. Kiranya Bapak Engkau yang berkenan, Engkau yang dimuliakan lewat kelas ini. Bapak, biarlah kami semua menjadi orang-orang yang disadarkan betapa pentingnya firman-Mu dalam hidup kami. Betapa pentingnya firman-Mu untuk kami jalankan. Biarlah kesadaran kami makin bertumbuh, pengenalan yang benar tentang Tuhan semakin bertumbuh. Di atas itu semua, iman kami semakin dikuatkan. Bapak, terima kasih. Tolong, curahkanlah kasih karunia-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti pelajaran ini. Engkau yang melawat dan menyertai setiap anggota keluarga, dimanapun mereka berada. Dan biarlah Engkau yang akan mencurahkan berkat yang berlimpahan dalam setiap kehidupan mereka. Bagi mereka yang mempersiapkan kelas ini, Bapak, kiranya Engkau yang akan menjaga setiap anak-anak-Mu yang bekerja, melayani bersama-sama, dan Engkau yang pakai terus channel ini untuk membawa Yesus, membawa firman kepada banyak orang, sehingga mereka pun bisa dibawa ke hadapan-Mu. Bapak, terima kasih.
Curahkanlah berkat-Mu yang berkelimpahan di dalam kehidupan setiap orang yang melayani-Mu. Bapa, terima kasih. Sampai kami bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Kiranya Engkau yang menjaga, memberikan perlindungan, bahkan sisa hari ini kami berserah sepenuhnya di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi atas pengajarannya yang sangat memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, minggu depan kita akan belajar mengenai karakter dari 10 perintah. Mungkin selama ini kita hanya tahu, oh ada 10 perintah Tuhan, ada 10 perintah Tuhan, tapi kita tidak tahu definisinya, kita tidak tahu karakternya ya. Dan penjelasan-penjelasan itu akan kita dapatkan di minggu depan. Dan Bapak Ibu jangan lupa besok juga kita ada pelajaran dan bergabung bersama kami. Bapak Ibu yang belum subscribe channel kita Cahaya Firman, tolong Bapak Ibu support pelayanan kita supaya kita semakin semangat di dalam melayani Tuhan. Sampai ketemu lagi. Shalom, shalom, shalom.